Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali di ibadah raya pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian Allah yang setia. Kita pujikan 2 kali. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai
silakan berdiri. Ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pembimbing untuk kita diambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala permasalahan hidup kita tidak mampu untuk menerima sendiri, tetapi kita punya Tuhan yang senantiasa mengajarkan untuk berdoa. Ajarku berdoa, pujian penghantar doa syafaat. Kita akan pujikan bait 1 dan 3. Ini doa
dalam doa syafaat. Tuhan Allah kami, Bapa sumber kehidupan, sumber kekuatan, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami bahkan sampai saat ini. Jikapun kami saat ini dapat datang ke hadirat Tuhan melalui ibadah dan melalui syafaat ini, itu juga karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni kami atas dosa salah kami, sehingga kami dapat bersyafaat kepada Tuhan. Saat ini kami menyatukan hati kami Tuhan, kami hendak terus mempercayakan kehidupan dan penghidupan kami hari lepas hari. Biarlah senantiasa kami selalu di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Atas pekerjaan kami, atas usaha kami, atas apa yang kami kerjakan untuk menyambung kehidupan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan berkat, sehingga kehidupan kami Tuhan senantiasa terjamin di dalam Tuhan. Kami mendoakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan macam-macam persoalan hidup. Bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan perekonomian yang sulit, bergumul dengan keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga, bergumul dalam mendidik membesarkan anak-anak, atau pergumulan-pergumulan yang lain yang belum terkatakan. Mohon Engkau sendiri Tuhan akan senantiasa mengaruniakan hikmat kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk mengambil keputusan yang terbaik di atas setiap pergumulan kami. Dan bahkan atas rencana-rencana hidup kami, pekerjaan-pekerjaan kami di depan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan juga akan menuntun kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang baik, apa yang perlu untuk kami kerjakan. Saat ini kami juga teringat dan mendoakan untuk jemaat-jemaat yang tidak dapat bersama-sama kami oleh karena usia lanjut, oleh karena sakit penyakit. Biarlah Engkau juga Tuhan yang akan menilik mereka satu persatu, sehingga saudara-saudari kami ini selalu dipelihara oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Terutama Tuhan, kami teringat dan berdoa untuk suasana baik di Kota Pati maupun bangsa negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi Tuhan, oleh karena virus corona. Tuhan berkati untuk setiap pasien, Tuhan ulurkan tangan, mereka yang diisolasi Tuhan tolong sehingga mereka semua cepat pulih Tuhan, cepat sehat kembali. Kami juga mendoakan untuk tim medis Tuhan, para dokter, perawat, mereka semua yang menjadi ikut merawat Tuhan, mereka yang sukarelawan Tuhan, bersama-sama menanggulangi Tuhan pandemi ini. Tuhan juga berikan kepada mereka kekuatan, Tuhan juga karuniakan kesehatan, sehingga mereka semua dapat bertindak dengan tepat, mempercepat Tuhan pemulihan bangsa negara kami maupun Kota Pati ini. Berkati penelitian-penelitian Tuhan untuk pengadaan vaksin, sehingga ini semua juga menjadi alat Tuhan untuk kami semua kembali pulih Tuhan. Kami mendoakan, menyerahkan, jikalau pada saat ini Tuhan, keberadaan iman kami semua, melihat situasi dan kondisi, Tuhan berkati, sehingga iman kami tidak menjadi lesu, tetapi kami boleh semakin hari, boleh semakin bersandar kepada Tuhan. Kami teringat untuk anak-anak kami semua, cucu-cucu kami, mereka yang saat ini sedang bersekolah, belajar, mereka masih kecil dalam usia pertumbuhan, ataupun anak cucu kami yang sudah dewasa, yang sudah bekerja. Mohon Bapa senantiasa menyertai setiap anak cucu kami, berikan masa depan yang cerah. Untuk mereka yang terpaksa harus bersekolah dari rumah, bersekolah secara daring, Tuhan berkati anak-anak kami dengan semangat, kemampuan yang ekstra, sehingga secara mandiri pun mereka dapat mengerti pelajaran-pelajarannya. Kami mendoakan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, jemaat-Mu, GKMI Pati, gereja kami yang kami cintai ini, Tuhan berkati di dalam setiap pelayanannya, baik di komisi-komisi maupun secara umum. Banyak kegiatan yang harus dikerjakan secara online. Tuhan berkati semua tim-tim yang terlibat di dalamnya untuk menyampaikan pelayanan-pelayanan online ini, sehingga segala sesuatunya Tuhan dapat berjalan dengan lancar, dan mereka semua yang masih belum dapat bergereja pun dapat menikmati pelayanan ini. Kami mendoakan, menyerahkan sepenuhnya untuk keberadaan kami Tuhan,
Hal-hal yang belum terkatakan pada saat ini, biarlah Engkau saja Tuhan yang akan mendengarkannya dan mengabulkannya seturut dengan kehendak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami juga menyampaikan Tuhan untuk persembahan kami yang sudah kami berikan di awal ibadah Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan akan sucikan, kuduskan sehingga boleh menjadi satu pelayanan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Woro. Namun biarlah kita akan menghantar firman ini dengan menaikkan pujian percaya dan patuh. Kita akan pujikan bait 1 dan 4. Tuhan dalam perjalanan, terang firman-Nya jadi sulur. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, beserta yang percaya patuh. Percayalah datang ke hadirat Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Tuhan kekuatan kami, Engkau firman yang hidup. Pada saat ini Tuhan, hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Mari Roh Kudus buka kami semua hatinya sehingga kami semua mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Kami dibimbing dan dimampukan untuk kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan waktu ini, Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berkati semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk pagi hari ini diambilkan dari Efesus pasalnya yang kelima, surat Paulus kepada jemaat Efesus. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Efesus 5, ayat 1 sampai 2. Ya, kalau sudah mendapat, ya mari kita semua menyimak demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Bapak Ibu, saudari-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik itu terjadi pada anak-anaknya.
Setiap orang tua ingin setiap kali mereka menasehati anak-anaknya, anak-anaknya mengikuti, anak-anaknya menurut. Kita mau punya anak yang easy to handle, yang tidak menyusahkan dan tidak membuat masalah. Bukan karena orang tua itu tidak mau repot, bukan. Tetapi karena orang tua seperti saya katakan tadi, tidak ingin melihat anaknya itu menderita karena ulahnya sendiri, karena kenakalannya sendiri. Jangan heran, makanya orang tua itu terkesan cerewet. Ya, mungkin bagi anak-anak, orang tua itu cerewet, terlalu banyak memberikan nasihat, banyak khawatir, banyak wanti-wanti, ini itu semua diweleng, diwanti-wanti. Bagi anak mungkin ini semua terdengar menyebalkan. Semua kecerewetan, semua kenyinyiran itu setidak-tidaknya karena orang tua itu tahu apa yang baik untuk anak, apa yang perlu untuk anak, apa yang berguna untuk anak. Maka orang tua itu pengen anak-anaknya itu taat, nurut demi kebaikan anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama itu juga berlaku dalam hubungannya Tuhan dan umat. Tuhan juga ingin dengan segala kasih yang tak terbatas, Tuhan juga ingin anak-anak itu menikmati yang terbaik dalam hidupnya. Hidup yang tenang dan sejahtera, hidup yang bahagia, bahkan kebahagiaan kekal. Maka supaya itu tercapai, Tuhan juga ingin kalau kita itu nurut. Kita ini taat kepada Tuhan. Nah, tetapi apakah semuanya itu dapat terjadi begitu saja? Apakah semuanya itu bisa otomatis datang sendiri? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Sebab kehidupan ini bergerak. Kehidupan ini mengikuti alurnya. Ada give and take, ada tabur tuai. Seperti hukum fisika. Ada gaya dan ada tekanan. Ada aksi dan ada reaksi. Dan termasuk kita semua berada di bawah hukum ini. Maka ketika kita salah memilih, ketika kita salah melangkah, ketika kita melanggar sesuatu, jelas di situ ada resiko yang menghadang. Oleh karena itu Tuhan mau menjaga kita. Tuhan mau supaya kita itu cermat, menimbang, memikirkan, memutuskan, dan menentukan apa yang akan kita kerjakan. Dalam Efesus tadi pasalnya yang kelima, itu dengan gamblang. Efesus ini menampilkan dua pilihan. Ya. Dia menampilkan dua pilihan. Mau menjadi anak-anak terang, ayat 7 sampai dengan 9, yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus dan diselamatkan, atau mau menjadi anak-anak kegelapan. Ayat 3 sampai 6, kalau dibaca di situ dirinci. Apa saja sih dimaksudkan dengan kegelapan, kecemaran, kesesatan. Bahkan resikonya juga dimuat di situ. Murka Allah katanya. Diperhadapkan kita pada dua hal ini. Anak terang atau anak-anak kegelapan. Oleh sebab itulah dalam ayatnya yang pertama dari pasal 5 yang kita baca tadi. Dibuka dengan anjuran yang tegas. Jadilah penurut-penurut Allah. Ini loh, kamu menghadapi dua hal. Anak-anak terang, anak-anak kegelapan. Lalu dianjurkan di situ, jadilah penurut-penurut Allah. Dalam versi bahasa Inggris, dia memakai kata yang lebih daripada sekedar penurut. Lebih tajam. Di situ dikatakan apa? Be imitator of God. Supaya niru, supaya menjadi imitasi gitu ya, meniru dari Tuhan itu sendiri, dari Kristus sendiri, meneladani, mencontoh. Itu maksudnya. Apa yang dicontoh? Ayat 2 di situ mengatakan, dilanjutkan dengan penjelasan kasih Kristus dan hidup yang menyenangkan yang dipersembahkan pada Allah. Itu dua hal yang harus dicontoh, harus ditiru. Bagaimana Kristus hidup dalam kasih, bagaimana Kristus taat menyerahkan diri, bagaimana Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah, bagaimana dia menunjukkan kehidupan yang menurut, mengikuti kehendak Bapanya.
Itulah sebabnya Bapak Ibu yang di dalam ayat 8 disebut sebagai kehidupan anak-anak terang. Mau lihat seperti anak terang, lihat hidup Kristus. Mau mencontoh seperti anak terang itu seperti apa? Lihat kehidupan Kristus. Dicatat juga di situ bahwa output atau buah dari kehidupan anak-anak terang adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayat 9. Anak terang membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Dan siapa yang menikmati buah itu? Ya pertama-tama pasti dirinya sendiri. Lalu kemudian orang-orang di sekitarnya, mungkin keluarganya, temannya, lingkungannya, bahkan mungkin masyarakatnya. Itulah kehidupan anak terang. Itu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Kebalikan dari kehidupan yang anak-anak kegelapan tadi. Itu dipaparkan kepada kita dengan gamblang, dengan jelas. Maka dari itu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya? Sudah tahu dua ini tadi bedanya, sudah dipaparkan dengan jelas, kita sudah memilih, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya menjadi anak-anak terang? Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana menjadi penurut-penurut Allah? Perhatikan di ayatnya yang ke-10 apa dikatakan di situ? Ujilah. Uji apa yang berkenan kepada Tuhan. Versi bahasa Inggris mengatakan find out. Cari tahu. Diuji itu ditimbang. Find out itu mencari tahu. Berarti menguji dan mencari tahu itu yang harus kita kerjakan. Apa-apa yang disukai, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat kita jadi anak-anak terang. Dalam menguji atau mencari tahu, kita harus melewati 3 penyaringan, harus melewati 3 screening. Kalau kita mau tahu apa yang menyenangkan Tuhan, kita mau tahu apa yang membuat kita jadi anak-anak terang, uji segala sesuatu itu melalui 3 tahap penyaringan, melalui 3 tahap screening. Yang pertama, tadi sudah disebut ya, mencari tahu. Maka untuk setiap hal dalam hidup itu jangan asal melangkah, jangan gerusa-gerusu, tetapi selalu dan selalu mulai dari mencari tahu, mempertimbangkan, mempertanyakan, mengkritisi setiap pikiran-pikiran kita, pilihan-pilihan hidup kita, rencana-rencana hidup kita, perbuatan kita. Cari tahu dulu. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kita membayangkan, jikalau Kristus itu berada pada posisi kita saat ini, kira-kira keputusan seperti apa sih yang mau Kristus ambil itu? Kira-kira tindakan macam apa yang mau Kristus ambil itu? Beri waktu yang cukup untuk kita memikirkan, menguji apakah ini kira-kira tindakan saya, rencana saya, keputusan saya ini akan menyenangkan hati Kristus atau tidak. Ini penyaringan yang pertama. Lalu yang kedua di situ dikatakan apa? Kritisi apakah keputusan, pilihan, rencana, tindakan kita ini akan memberi hasil, manfaat, dampak yang baik atau tidak. Baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan. Jadi yang kedua pertanyakan, ini kira-kira keputusan saya ini dampaknya bagus enggak ya buat saya, buat keluarga saya, manfaat atau tidak ya buat lingkungan dan lain sebagainya. Dipertanyakan, apakah orang-orang di sekitar kita juga merasakan buah dari tindakan kita? Apakah tadi yang disebut dengan sejahtera, keadilan, kebaikan itu kita hasilkan? Kalau tidak, berhenti, tidak kita kerjakan. Kalau bagus, go ahead, lanjut, kerjakan. Lalu yang ketiga, screening yang ketiga, penyaringan yang ketiga adalah selidiki. Apakah keputusan, pilihan, rencana, tindakan itu akan membuat kita ini menjadi manusia yang lebih baik dan benar di hadapan Tuhan atau sebaliknya. Sebab bagi Tuhan bukan hanya pekerjaannya yang penting, tetapi karakter orangnya itu juga penting. Ya. Apakah keputusan saya, pikiran saya, tindakan saya, rencana saya ini membuat saya itu menjadi orang yang makin baik karakternya? Apakah ini membuat saya menjadi semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Jadi ini cara menguji Bapak Ibu. Ini cara menguji supaya kita bisa sampai menjadi anak-anak terang. Ada 3 langkah screening.
Apakah menyenangkan hati Tuhan? Apakah manfaat bagi diri sendiri dan sesama? Apakah ini membuat karakter kita menjadi lebih baik? Kalau semuanya yes, 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 ya dikerjakan. Kalau ada 2 yang no, ya tidak dikerjakan. 1 saja no, sebaiknya jangan dikerjakan. Ya. Ini cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan, menyerupai Kristus, menjadi anak-anak terang. 3 langkah ini membuat kita semakin dekat pada kehendak Tuhan dan menjadi penurut-penurut Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, segamblang-gamblangnya firman Tuhan, masih saja ada orang-orang yang cenderung mengeraskan hati. Orang-orang yang tegar tengkuk dengan pilihan hidupnya yang buruk. Sudah sangat gamblang di ayat 13, maka jika ada yang baik, kenapa harus pilih yang buruk? Oleh sebab itu dengan tegas pada ayatnya yang ke-14, Rasul Paulus mengatakan apa? Wake up, bangun kamu yang tidur, sadar. Ya. Bukan seperti ini cara kita ini hidup. Sadar, bangun, pilihan ada 2, sangat jelas Tuhan mau yang mana, cara kita mengujinya seperti apa, screeningnya seperti apa. Bangun, kerjakan, jadilah penurut-penurut Allah. Bapak Ibu, dunia kita ini butuh satu pilihan-pilihan yang baik. Dunia ini sudah banyak dirusak oleh keputusan-keputusan yang buruk. Apalagi kalau keputusan-keputusan itu dihasilkan oleh orang-orang yang superpower, orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Telah lama dunia ini dilukai oleh keputusan-keputusan yang jahat. Dunia ini butuh keputusan-keputusan yang baik, pilihan-pilihan yang benar. Dan kita semua masing-masing bisa berkontribusi di dalamnya. Situasi yang sukar butuh solusi yang tepat, yang berdampak positif, yang memulihkan. Oleh sebab itu jangan salah melangkah. Kita bisa menjadi penurut-penurut Allah dan memberikan dampak yang baik untuk kehidupan. Asal kita hidup dengan teliti, uji semua hal yang kita pikirkan, uji semua hal yang mau kita kerjakan, uji setiap rencana dan tujuan kita, baik sebagai pribadi, baik sebagai gereja, baik sebagai keluarga. Outputnya akan bagus. Dan output yang bagus itu menyenangkan hati Tuhan, bermanfaat untuk sesama, dan mengubah karakter kita menjadi lebih baik. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini belajar akan firman Tuhan yang memberikan kepada kami keberanian untuk kami menguji setiap pikiran kami, setiap pertimbangan-pertimbangan kami, keputusan kami, rencana-rencana hidup kami, tujuan kami. Sehingga betul-betul itu menyenangkan hati Tuhan, membawa manfaat dalam kehidupan. Dan itu mengubah kami menjadi orang-orang yang lebih baik. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi penurut-penurut Allah yang demikian. Tuntun kami sebab kami lemah. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, jikalau pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadikan kekuatan dan perubahan di dalam hidup kita dari hari ke hari. Kita akan menaikkan pujian tetap setia sebagai pujian tanggapan firman. Kita pujikan 2 kali. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kebaikan-Mu yang tak pernah
mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah jemaat, kita akan kembali pada kehidupan kita, menjadi penurut-penurut Allah yang dengan cermat menguji dan menimbang segala hal yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan. Mari mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai engkau dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya. Mulai dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Saat teduh untuk kita semua, jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu.